mereka dan bersemayam di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Bapa surgawi. Di mana ya Tuhan Yesus Kristus, kalau ya Tuhan sepanjang kehidupan, sepanjang kami semalam ya Tuhan, Engkau senantiasa membimbing menyertai setiap kehidupan kami, sehingga Engkau membangunkan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berhimpun di tempat ini ya Tuhan Yesus, untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Sebelum kami ya Tuhan Yesus masuk dalam puji-pujian-Mu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, amat terlebih ya Tuhan kami menyadari Bapa surgawi bahwa siapalah kehidupan kami ini ya Tuhan, kami ini adalah manusia biasa adanya, terbatas juga ya Tuhan. Ampunilah setiap kekurangan dan kelemahan keterbatasan dalam hidup kami Bapa surgawi. Oleh dan sebab itu ya Tuhan, kami mau tersungkur seketika di bawah salib-Mu Bapa, mau berdamai dengan Engkau, sekedar kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa dalam surgawi. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam pekerjaan yang ada di KK, perjalanan mereka ya Tuhan, semalam Engkau senantiasa sertai sehingga Engkau tiba di tempat ini ya Tuhan Yesus, keadaan baik dan selamat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surgawi, karena kasih-Mu ya Tuhan sungguh baik dalam hidup mereka, senantiasa menjaga setiap kehidupan mereka yang ada ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa surgawi. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, walaupun saat ini ya Tuhan masih banyak ya Tuhan Yesus Kristus yang keadaan-keadaan dunia saat ini yang masih belum ya Tuhan Yesus yang berjalan ya Tuhan lancar, tetapi ya Tuhan keyakinan kami, kepercayaan kami cuma Engkau ya Tuhan Yesus. Iman kami tergantung kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, apapun yang akan dibincang-bincangkan ya Tuhan, biarlah semuanya itu akan berjalan lancar sesuai turut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang merindukan ya Tuhan Yesus, biarlah buka jalan setiap kehidupan mereka datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepadamu. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan, bukalah jalan dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk datang kepadamu Bapa surgawi. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur juga ya Tuhan, karena kekuatan dan kemampuan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Selama 6 hari lamanya kami melakukan pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, karena hari yang ketujuh ini adalah hari yang perhentian bagi kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari yang indah ini, baik penata pujian ya Tuhan, Engkau sudah pilih dia ya Tuhan, Engkau sudah ya Tuhan sebentar membawa kami masuk dalam puji-pujian-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kehidupannya ya Tuhan, pakai setiap suaranya ya Tuhan Yesus, bahkan ya Tuhan pakai sesuai turut rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Baik anak-Mu main musik, urapilah dari tempat-Mu yang maha tertinggi, pakai kehidupannya, pakai pelayanannya ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak surgawi, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, jikalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang coba-coba mundur dari kehidupan rohani mereka, tarik mereka kembali datang kepadamu ya Tuhan, datang sungguh-sungguh kepadamu Bapa surgawi. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan segala bentuknya pekerjaan kuasa iblis kegelapan roh jahat yang ada di udara ini ya Tuhan, yang tidak senang melihat ya Tuhan, mencoba-coba menghambat ya Tuhan ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Oleh dan sebab itu ya Tuhan, saudara kami yang ada di pagi hari ini bersama hamba-Mu juga jemaat di tempat ini, kami mau persatukan iman percaya kami, lalu kami mau panggil nama-Mu yang sudah berkuasa, kami tolak, kami usir dari semuanya
Yesus Kristus kuno. Terpuji-pujilah namamu Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal sampai akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa Surgawi. Telah menjadi doa kami, buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Ya, acara ibadah kita sudah buka dengan doa pembukaan, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pujian itu. Shalom. Shalom, selamat pagi dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita dulu dengan puji dan sembah Tuhan. Tanpa membuang masa, kita teruskan pujian kita yang pertama mengatakan gerakannya.
selamanya kita persiapkan kehidupan kita, karena sesungguhnya kita rindu jangan diwakili oleh rencana Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya dan saudara yang bangkit berdiri, kita dalam pujian ini bersama-sama mengatakan kita berkumpul. Kehadiranmu itu yang kami perlu, jamahlah kami, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu, kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiranmu itu yang kami perlu, jamahlah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala pertanyaan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan hati kami untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala kegagalan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur limpah terima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena nyata dan besar pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan Engkau sudah sertai kami. Engkau sudah bersama-sama dengan kami untuk melewati setiap pekerjaan kami, melewati setiap aktiviti kami Tuhan, bahkan setiap apapun yang menjadi kesibukan kami. Dan hari ini Tuhan kami sudah merasakannya Tuhan, bahkan hari-hari yang sudah kami lalui kami sudah rasakan Tuhan. Betapa baiknya, betapa indahnya pimpinan Tuhan, betapa kami merasakan kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami. Dan kami sangat syukuri ke depan hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena hari yang indah sekali lagi Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang kami rindukan dalam kehidupan kami, untuk kami sama-sama dapat berkumpul di kabar-Mu, untuk kami dapat bersama-sama menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Sebab itu kalau sebentar tadi Bapa Surgawi, di mana Tuhan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami ke depan hadirat-Mu sebagai tanda pengagungan kami kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami sudah memberikan persembahan tangan sebagai tanda ibadat kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan sebentar tadi kiranya benar-benar dapat berkenan ke depan hadirat Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Anak-Mu yang sudah membawa kami jauh masuk dalam hadirat-Mu lewat puji-pujian yang ada,
Mari Tuhan Engkau kembalikan kekuatan baru dalam kehidupannya. Engkau pertambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya Tuhan. Pemakaianmu terus Engkau kerjakan, nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga biarlah talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, Tuhan terus perkembangkan, bertambah-tambahkan menjadi sempurna Tuhan, supaya dia tetap boleh pakai untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Yang sebentar Tuhan, di mana kami rindu Tuhan, kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau bersekutu kepada Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu dalam kehidupan kami, hidup kami akan meraba-raba di tengah-tengah dunia yang ada saat ini Tuhan. Dunia yang penuh dengan kekejaman, dunia yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi kami percaya adanya firman-Mu yang akan dikumandangkan, yang akan diberitakan dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan dalam kepastian, kami akan berjalan dengan penuh pengharapan, karena kami tahu bahwa kemenangan berada dalam pihak kami. Dan saat ini Tuhan, di mana hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan Tuhan, yang sudah Engkau pilih Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami sadar dan kami tahu hamba-Mu adalah manusia biasa. Hamba-Mu juga penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan Tuhan. Tetapi kami percaya ketika Tuhan sudah memilih dia, Tuhan sudah menunjuk dia, maka Tuhan juga yang akan mengurapi dia. Maka hikmat daripada Allah juga yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya pada saat ini, dalam pelayanannya Tuhan. Dan saat ini kami percaya bahwa di tengah-tengah Tuhan kami mau belajar, di tengah-tengah kami mau mendengar akan firman-Mu. Ada satu oknum yang tidak tinggal diam, yang akan coba menghambat jalan pemberitaan firman-Mu, yang akan membawa hati kami ke tempat lain, pemikiran kami ke tempat lain, pendengaran kami ke tempat lain, sehingga tidak adanya konsentrasi kami akan kebenaran firman-Mu. Tetapi saat ini Tuhan, di mana kami hamba-hamba bersama dengan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami satukan iman percaya kami mau panggil nama Tuhan yang penuh kuasa, kami mau ikat, kami tolak, kami usir segala pekerjaan kuasa kegelapan kuasa di situ, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar dalam Yesus, kuasa puji-pujilah nama-Mu, termulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi tempat ini, ruangan ibadat ini Tuhan, kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus nyatakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan biarlah suasana surga tetap kami rasakan. Kebenaran-Mu Tuhan, janji-Mu kami rasakan saat kami mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Jadi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita boleh hadir bersama beribadah, tetapi kita hadir pagi hari, kita boleh sekali lagi menikmati renungan firman Tuhan yang boleh menjadi bagian dari kita semua. Dan untuk itu kami tidak akan membawa waktu, segera saja kita akan membuka Alkitab kita yang kami ambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 7. Ya, dalam 2 Tawarik kita akan baca dalam terjemahan baru 2 Tawarik pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saudara sudah menemukan pembacaan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan, dan saya bacakan dalam terjemahan Alkitab baru. Nanti pada ayat yang ke-7 kita akan baca dalam terjemahan lama. Ya, dalam ayat pertama, Azria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Binyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan
Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Terima kasih, silakan kembali, Tuhan memberkati. Tolong baca tidak di ayat yang ke-7. Terjemahan lama. Yang ke-7 dari terjemahan lama, 2 Tawarik 15 Perhatikan. ayat yang ke-7. Maka sebab itu, pertatapkanlah hatimu dan tanganmu, jangan jadi lemah, karena adalah pahala bagi pekerjaanmu. Tuhan memberkati. Silakan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar, memperhatikan pembacaan firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, yang dimana saya tidak akan membicarakan tentang bagaimana sejarah daripada umat Israel di bawah pimpinan Raja Asa yang pada waktu itu yang memerintah Yahuda. Tetapi apa yang kita boleh kongsi bersama daripada peristiwa yang terjadi di zaman Raja Asa memerintah Yahuda, bagaimana keadaan umat Israel yang diceritakan dalam ayat yang pertama, ayat kedua dan seterusnya, bagaimana Azria bin Odid yang dihinggapi oleh Ruh Allah sehingga menyampaikan beberapa nubuatan, menyampaikan kepada Raja Asa apa yang patut Raja Asa perbuat sebagai seorang pemerintah pada waktu itu menghadapi keadaan umat Israel yang di dalam ayat yang kedua, tiga dan seterusnya. Keadaan umat Israel kita sekali lagi baca supaya saudara akan tahu. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya dalam ayat yang kedua, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yahuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Itulah keadaan dalam ayat kedua bagaimana umat Israel dalam hidup mereka. Saya tidak akan ceritakan lebih panjang karena kita terlalu memakan waktu yang panjang. Dalam ayat 3 kita perhatikan bagaimana keadaan umat Israel pada waktu itu. Dikatakan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dan daripada imam dan tanpa hukum. Jadi itulah keberadaan yang terjadi dari kepercayaan dan keimanan orang-orang Israel. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa peristiwa yang berlaku pada zaman Raja Asa pemerintah Yahuda pada waktu itu. Bagaimana keadaan umat Israel dalam kepercayaan kepada Tuhan terlalu jauh. Mereka meninggalkan kepada Tuhan yang dinyatakan dalam ayat ketiga. Mereka tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Sesungguhnya kalau umat Israel sudah tanpa Allah yang benar, sesungguhnya Israel tanpa ajaran yang daripada imam dan tanpa hukum. Tentunya kalau kita melihat keberadaan hidup mereka pada ayat yang ke-8, di mana mereka beralih dari Allah yang benar kepada Allah jiwa-jiwa, sehingga pada waktu Raja Asa memerintah, maka segala sesuatu tugu-tugu berhala yang dibangun oleh para orang Israel pada waktu itu dihancurkan oleh Raja Asa untuk memulihkan keadaan iman percaya umat Israel supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Sebab itu kita kembali dalam ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Inilah keberadaan umat manusia. Inilah keberadaan umat Israel. Inilah keberadaan umat Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Pada waktu kesusahan, pada waktu kesesakan, pada waktu penderitaan, baru akan ingat Tuhannya. Karena segala sesuatu yang menjadi kepercayaannya, segala sesuatu yang menjadi kelebihan mereka pada waktu itu tidak mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi, melainkan hanya kepada Allah.
yaitu Tuhan Allah Israel. Sebab itu, karena Allah umat Israel adalah Allah yang pengasih dan penyayang, maka dikatakan mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Itulah Allah yang sungguh mengasihi kepada umat pilihannya. Betapa sayang Tuhan akan umat Israel walaupun mereka itu meninggalkan Tuhan. Pada ayat yang kelima, bagaimana keadaan mereka? Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ini yang mari kita akan perhatikan. Apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa yang kita baca ini dari keberadaan hidup umat Israel. Walaupun peristiwanya berbeda, apabila kita melihat perkembangan di zaman kita sekarang ini, peristiwanya berbeda, tapi keadaannya adalah sama. Karena kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang dihadapi oleh para orang percaya pada waktu saat ini. Jadi, dalam ayat yang kelima juga, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Walau di tempat kita tidak terjadi kekacauan yang besar, di segenap daerah keramuk, daerah lain, walaupun itu tidak akan pernah kita lihat dan tidak terjadi di tempat kita ini, tapi ada sesuatu hal yang terjadi di tempat kita ini. Itulah saya katakan peristiwanya yang berlaku mungkin berbeda, tetapi keadaan itu adalah hampir sama. Ayat 6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Kalau di tempat ini tidak ada suku bangsa yang saling memberontak, saling perang antara satu dengan lain, dari suku bangsa ke suku bangsa di persekitaran kita ini. Walau di negara-negara lain itu mungkin akan ada terjadi, tetapi itu di tempat lain. Tetapi ini di kalangan umat Israel, artinya di kalangan kita sebagai umat Israel akhir zaman. Mungkin kita tidak terpikir, apakah bangsa dengan bangsa bangkit melawan bangsa di tempat kita ini? Mungkin tidak ada kita lihat keadaan itu. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang terjadi di persekitaran kita, di tempat kita ini. Karena kita sebagai umat Israel akhir zaman. Jadi nanti kita akan melihat semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi dalam menghadapi segala sesuatu ini, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memulihkan keadaan iman orang percaya pada waktu itu, yaitu Raja Asa. Dikatakan, tetapi kamu ini, artinya Raja Asa dan seluruh umat Israel, dikatakan, kuatkanlah hatimu. Kata kuatkanlah hatimu, dan di sini perhatikan terjemahan baru, jangan lemah semangatmu. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan tanganmu jangan jadi lemah. Betul atau tidak? Dikatakan, maka sebab itu pertetapkanlah hatimu dan tanganmu jangan jadi lemah. Ini tanganmu. Terjemahan lama tanganmu. Dalam terjemahan baru dikatakan jangan lemah semangatmu. Semangat dengan tangan. Terjemahan baru memperkatakan semangat. Di terjemahan lama memperkatakan tangan. Tanganmu jangan jadi lemah. Nanti kita akan melihat apa maksudnya. Dan dikatakan, karena ada upah bagi usahamu. Sama artinya dengan adalah pahala bagi pekerjaanmu. Kata pekerjaanmu dan usaha. Usahamu. Usaha dan pekerjaan itu hampir sama artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pertama, ayat kedua, 3, 4, dan 5. Sebagaimana saya katakan, peristiwa yang berlaku pada zaman Raja Asa, kepada zaman orang Israel, di zaman kita sebagai Israel zaman, peristiwa yang berlaku di zaman kita ini. Apa yang terjadi? Sebagaimana ayat ketiga, 4 tadi saya katakan bahwa orang Kristen itu biasanya
Kalau pada waktu kesusahan, kesesakan, permasalahan, baru dia ingat akan Tuhan. Artinya baru dia kembali mencari Tuhan. Dan seterusnya, dikatakan bahwa orang Israel itu sudah lama tanpa Allah yang benar. Bukan artinya orang Israel itu tidak ada Allah yang benar. Tetapi karena mereka tinggalkan Allah. Sebagaimana ketika mereka tinggalkan Allah, artinya berpaling, mereka mempercayai diwa-diwa yang lain atau berhala-berhala ataupun Allah-Allah yang lain. Ya. Nyata dalam ayat yang ke-8 di situ mengatakan bahwa ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azria bin Oded itu, dia menguatkan hatinya dan menyingkirkan diwa-diwa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pergunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Jadi artinya bukan tidak ada Allah yang benar, tetapi umat Israel itu meninggalkan Tuhan dan mereka mempercayai diwa-diwa yang lain. Jadi apa di zaman Israel itu yang terjadi? Tapi di zaman kita sekarang ini apa yang terjadi? Ini selalu saya katakan bahwa banyak orang Kristen memang percaya kepada Tuhan. Percaya pada waktu senang, tapi pada waktu susah mereka selalu kelihatan meninggalkan Tuhan kepada berhala-berhala yang lain. Iman dan kepercayaan itu bukan sebagaimana dalam ayat yang ke-7, dengan segenap hatinya yang tidak akan berubah, percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan ayat 7 tadi, pertetapkanlah hatimu. Artinya tidak akan pernah berubah. Hatinya yang sudah mengambil suatu keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu tidak akan pernah berubah walaupun menghadapi suatu persoalan dan permasalahan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Sebab itu manusia atau orang Kristen itu yang dikatakan percaya, mereka itu berubah. Sama seperti orang Israel. Mereka berubah. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka percaya kepada diwa-diwa kekejian dan membuat nisbah-nisbah, penyembahan-penyembahan kepada Tuhan Allah lain, bukan kepada Allah Israel yang benar. Jadi itu yang selalu terjadi kepada kehidupan orang-orang Kristen. Dan bukan hanya itu, dikatakan Israel lama tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan hukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu terjadi kepada orang Israel. Peristiwa yang terjadi di zaman ini berbeza. Kita sebenarnya ajaran daripada Tuhan, Allah itu yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana Allah atau roh Allah itu yang bernubuat pada zaman Raja Azria, Raja Asa, roh Allah juga itu senantiasa bernubuat, menyampaikan pesan, menyampaikan pengajaran, peringatan kepada umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena apa yang terjadi, banyak orang Kristen yang dikatakan orang Kristen, tapi mereka itu tidak pernah mengalami suatu persekutuan dengan Tuhan. Karena mereka itu meninggalkan Tuhan dengan berbagai cara. Apatah lagi ajaran. Walaupun sebenarnya ajaran daripada Tuhan itu senantiasa ada, berkumandang di akhir zaman ini. Tetapi mereka tidak dapat menikmati ajaran itu karena mereka meninggalkan. Apatah lagi hukum Tuhan.
Walaupun mereka itu selalu mendengar hukum-hukum daripada Tuhan sebenarnya, tetapi mereka itu seolah-olah tidak pernah belajar, seolah mereka itu tidak pernah mendengar hukum itu, karena mereka tidak melakukan setiap hukum firman Allah itu. Jadi itulah peristiwa yang terjadi kepada orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Allah sebenarnya senantiasa ada beserta dengan kita, tetapi kita meninggalkan Dia. Ajaran Tuhan itu selalu memperingatkan kita, tetapi ajaran Tuhan itu seolah-olah tidak pernah kita dengar karena kita mengabaikan. Kita menolak, kita tidak menerima pengajaran Tuhan. Hukum Tuhan itu seolah-olah tidak pernah kita belajar daripada hukum Tuhan. Karena apa? Karena hukum Tuhan sebenarnya selalu diperingatkan, diajarkan kepada kita, tetapi kita tidak melakukan setiap hukum firman Allah itu. Sebab itu, hal yang seterusnya, kenapa hal itu terjadi? Peristiwa-peristiwa yang terjadi, katakan pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Apabila kita memperkatakan peristiwa yang terjadi pada zaman Raja Asa dan pada zaman kita ini, kita masih berada pada keadaan senantiasa hidup dalam hukum dan peraturan. Karena apa? Saya katakan tidak mengira orang Kristen atau bukan orang Kristen. Namanya orang yang daripada negara Malaysia ini, yang dari luar negara itu. Seolah-olah mereka seperti begitu. Orang keluar, orang pergi di mana-mana. Mereka itu akan menghadapi suatu bahaya yang dikatakan penyakit yang sedang merebak sekarang ini. Itu sebabnya saya katakan peristiwa yang terjadi pada zaman Raja Asa itu dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa. Ada kekacauan di berbagai daerah. Jadi artinya tidak ada jaminan keselamatan pada waktu itu. Itu peristiwa yang terjadi pada zaman Raja Israel. Tapi di zaman kita, itu saya katakan peristiwa berbeda. Tetapi sebenarnya keadaan itu sama. Karena orang pergi ke luar negara dan balik ke negara ini, mereka itu belum tentu ada jaminan keselamatan. Karena mereka itu harus diuji dengan berbagai ujian saringan yang dikatakan apa? Korintin, supaya mereka diketahui apakah mereka itu dijangkiti penyakit atau tidak. Karena penyakit itu membawa kepada kematian. Dan bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Ini di seluruh permukaan bumi ini atau di seluruh dunia ini. Jadi kesamaan, hampir ada kesamaan. Orang pulang dan pergi, tidak ada yang selamat. Kalau sudah dijangkiti, artinya bukan hanya satu orang. Orang dari negara ini, bahkan dari kampung ini kalau pergi luar negara, bukan hanya dia satu orang. Kalau dia dijangkiti di luar negara, mulai penyakit ini dan dia balik ke tempat ini, bukan hanya dia satu orang yang tidak akan selamat, tapi seluruh keluarganya itu tidak akan selamat kalau dijangkiti dengan penyakit ini. Jadi itulah yang hampir ada kesamaan dengan keadaan ini. Sebab itu, kenapa hal ini terjadi? Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Ini kekacauan besar di segenap penduduk daerah. Tetapi apa yang berlaku di tempat kita ini atau di dunia sekarang ini bukan berlaku karena kekacauan antara daerah dan suku bangsa, tetapi keadaan penyakit yang sedang merebak seluruh permukaan bumi ini atau di seluruh dunia sekarang ini. Dan dikatakan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka. Jadi artinya keadaan-keadaan yang terjadi itu adalah seizinan dengan Tuhan. Kenapa? Penyakit yang merebak di seluruh dunia sekarang ini, kenapa itu harus terjadi? Karena itu seizinan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kenapa? Kenapa hal itu Tuhan izinkan terjadi? Karena ada satu hal yang Tuhan mau dalam hidup manusia, supaya manusia itu akan sadar akan suatu hal, diperingatkan oleh Tuhan. Karena kita akan berhadapan dengan suatu kesusahan besar yang lebih besar daripada peristiwa apa yang terjadi pada saat ini. Artinya Tuhan izinkan perkara itu karena suatu peringatan bagi kita, supaya dalam kita menghadapi segala situasi yang membahayakan,
kita tetap dekat dengan Allah. Kita tetap di dalam Tuhan. Sebab itu dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dalam ayat 7 ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Tetapi kamu ini, artinya tanpa kecuali. Siapapun yang mendengar, tanpa kecuali. Dikatakan, kamu, kata kamu, kuatkanlah hatimu. Tuhan mau hati kita tetap kuat. Kalau terjemahan lama dikatakan, pertetapkanlah hatimu. Itu lebih jelas. Saya mau jelaskan. Pertetapkanlah hatimu artinya, kita tidak akan pernah berubah-ubah dalam menghadapi situasi apapun yang melanda kehidupan kita. Persoalan, permasalahan, apapun beban yang tidak dapat kita angkat, kita tidak pernah akan berubah di hadapan Tuhan. Iman percaya kita tidak akan pernah berubah, bukan seperti umat Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan, walaupun mereka itu sebenarnya diajar oleh firman Tuhan, diajar oleh hukum-hukum firman Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya setiap ajaran Tuhan kita akan lakukan, setiap hukum Tuhan kita lakukan. Apatah lagi kita berhadapan dengan persoalan-persoalan dan permasalahan dan beban-beban yang kita tidak dapat angkat, selesaikan. Tuhan mau, dikatakan, pertetapkanlah hatimu. Artinya Tuhan tidak mau kita berubah-ubah hati. Sudah saya berdoa 100 kali, tidak pernah didengar oleh Tuhan. Doa saya minta kesembuhan. Lalu apabila kita sudah berdoa berapa kali, iman kita mulai berubah. Oh, Tuhan itu tidak pernah mendengar, karena saya masih sakit sekarang. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan berubah. Dikatakan, pertetapkanlah iman percayamu, hatimu kepada Tuhan. Itulah yang menjadi satu semboyan yang disuarakan oleh Tuhan kepada Raja Asa, sehingga apa yang diperbuat oleh Raja Asa dalam ayat yang ke-8 untuk menyenangkan hati Tuhan. Rupanya umat Israel itulah persoalannya, itulah permasalahan umat Israel. Kenapa mereka berhadapan dengan satu peristiwa permasalahan setiap hari yang membahayakan, sehingga tidak ada orang yang pergi dan pulang dengan keadaan yang selamat. Nah, demikian pun kita dalam keadaan dunia sekarang ini, tidak ada orang yang hidup kalau sudah dihinggapi dengan masalah penyakit ini, kalau sudah terbiar. Dan bukan hanya pribadi, tetapi kalau orang itu sudah dihinggapi oleh penyakit, maka itu akan merebak pada keluarga, apatah lagi orang-orang tua. Dan itu penyakit tidak akan mengira orang tua, karena dalam satu peristiwa-peristiwa, berita-berita itu kanak-kanak juga, orang-orang yang sederhana ataupun orang-orang yang dikatakan umurnya masih muda juga. Jadi bukan hanya penyakit itu, tapi persoalan dan permasalahan yang membuatkan iman kita lemah dan menjadi iman kita mati karena kita meninggalkan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kuatkanlah hatimu. Sebab itu kenapa Tuhan menjuruskan suatu hal memperingatkan kita dalam tentang hati kita. Sebab itu selalu Amsal Sulaiman katakan, Raja Salomo, apa? Peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena artinya hati inilah yang menentukan segala sesuatu dari jalan hidup kita. Maka harus memfokuskan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Hati kita inilah, hanya Tuhan yang menjadi suatu kerinduan dalam hati kita. Hanya Tuhanlah yang menempati hati kita, sehingga segala sesuatu yang kita akan hadapi, maka dikatakan terpancar kehidupan. Artinya ketentuan apapun keputusan daripada hati kita, itulah yang menentukan bagaimana hidup kita yang sebenarnya. Ketentuan dari hidup kita adalah suatu keputusan melalui tindakan dari hati kita, apa yang kita perbuat. Sebab itu dalam firman ini, pertetapkanlah hatimu dalam Tuhan. Artinya kalau kita tidak berubah-ubah, kita pertetapkan hati kita
hanya kepada Tuhan dalam menghadapi apapun persoalan dan permasalahan, bahkan penyakit sekalipun yang membawa kepada kebinasaan, maka apa yang boleh kita lihat, itulah kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Sebab itu saya melihat pertama sekali kalau di kampung ini selalu iman kita tercabar melalui penyakit. Kalau dari segi ekonomi, kalau saya lihat kaji di kampung ini, orang-orang Kristen, kalau dari segi ekonomi tidak seberapa. Tetapi kalau dari segi penyakit, disitulah iman orang Kristen tercabar. Sehingga apabila imannya tercabar, artinya kepercayaannya kepada Tuhan, yang walaupun pada dasarnya adalah memang betul-betul sama seperti Petrus, yang pada waktu itu belum penuh roh, walau apapun yang terjadi dalam dirinya, dia tetap percaya kepada Yesus. Tapi harus kita ingat, Petrus itu waktu itu menyangkal Tuhan karena dia Petrus itu belum penuh dengan roh ketika berdepan dengan persoalan dan permasalahan, dia menyangkal Tuhan. Karena kekuatannya belum mengatasi segala sesuatu. Sebab itu kita perlu roh. Karena roh dari Tuhan itu, Zakaria 4:6, jaga perkasa berkuasa. Roh itu benar. Sebab itu untuk memampukan kita berdepan dengan suatu persoalan dan permasalahan yang membuatkan kita lemah, roh kita tidak mampu menghadapinya, melainkan hanya roh Tuhan itu yang mampu memberikan kemampuan dan kekuatan kita, bahkan menghidupkan kita di hadapan Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Sebab itu sebagai orang Kristen bukan hanya percaya dan tidak berubah-ubah, sebagaimana dalam ayat ke-7, pertetapkanlah hatimu, kepercayaanmu yang tidak akan berubah. Tapi kita perlu ruh daripada Tuhan, karena itulah yang memberikan kehidupan, yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Itulah yang membimbing kita kepada kebenaran di dalam Tuhan, sehingga kita boleh menikmati janji Tuhan adalah janji hidup yang kekal. Yang dikatakan tadi bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-7, usahamu, dikatakan karena ada upah bagi usahamu. Artinya dalam terjemahan baru, pekerjaanmu, ada pahala bagi pekerjaanmu. Sebab itu kata pertetapkanlah hatimu, sebagaimana dalam Amsal pasal 4 ayat 23, artinya keutamaan atau utamakan, mengutamakan Tuhan dalam keadaan apapun. Artinya kita tidak akan pernah berubah. Dan yang kedua dikatakan, tanganmu jangan jadi lemah. Dalam terjemahan baru, semangat. Ini saya sentuh sedikit tentang semangat. Sebelum kita masuk di dalam pengertian tanganmu, itu yang harus kita belajar sebenarnya. Semangat. Ini biasa semangat kita ini pada waktu acara-acara. Ini selalu saya nampak. Kalau di acara-acara besar seperti KKR, seperti Christmas, selalu semangat kita itu kuat di hadapan Tuhan. Tetapi apabila sudah berakhirnya acara itu, kita punya semangat pelayanan di dalam Tuhan, kita punya semangat iman percaya, semangat kita dalam Tuhan, semangat kita dalam gereja, semangat kita dalam peribadatan, semangat kita dalam melayani apapun pelayanan, baik itu pemimpin-pemimpin pujian, barisan singers, pemain musik, bahkan anak-anak Tuhan semangat dalam peribadatan semakin hari semakin kurang, lemah. Dikatakan lemah, itu semangatnya. Jadi sebab itu Tuhan ingatkan kepada kita, jangan lemah itu semangat kita. Artinya dalam keadaan kita tetap itu semangat kita. Dalam keadaan suatu acara besar ataupun seperti biasa pun, Tuhan mau itu kita punya semangat tetap. Tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Jadi itu kehendak Tuhan, kemauan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, yang mau diselamatkan oleh Tuhan, apapun persoalan dan permasalahan dalam hidup kita, Tuhan mau semangat kita itu tetap melayani Tuhan. Yang ada pelayanan dalam gereja,
yang merasa diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, semangatnya untuk beribadah itu walau apapun tantangan dan rintangan, semangatnya harus tetap semangat beribadah. Karena apa? Sebab itu kita perlu pengertian apa itu ibadah, apa itu pelayanan. Karena kalau kita tidak mengerti apa itu ibadah, apa itu pelayanan, apabila kita berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, kadang-kadang kita itu semangat kita itu menjadi lemah kalau kita berhadapan dengan suatu persoalan dan permasalahan. Apatah lagi kalau kita memperkatakan tentang tanganmu jangan jadi lemah, dikatakan tanganmu jangan jadi lemah. Perkataan tangan, kita ada tangan kiri, kita ada tangan kanan. Kita ada tangan kiri, kita ada tangan kanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nehemia membawa umat Israel membangun tembok Yerusalem yang hancur dan runtuh pada waktu itu, bukan suatu perkara yang mudah untuk mereka membangun tembok Yerusalem. Di mana dalam Nehemia pasal 4 ayat pertama khususnya 23, Nehemia 4 ayat 23, mereka membangun tembok Yerusalem itu, di tangan kanan itu pedang, artinya di tangan kiri itu bekerja membangun tembok itu. Artinya mereka itu berhadapan dengan ancaman-ancaman, aniaya, perang. Jadi artinya di tangan kanan itu pedang, di tangan kiri itu bekerja. Kalau kita melihat dalam beberapa ayat dalam pasal-pasal dalam kitab Amsal 3:16, di tangan kanan itu panjang umur, di tangan kiri itu kekayaan dan kemuliaan atau kehormatan. Artinya tangan kanan itu membicarakan tentang kehidupan. Karena dalam Ibrani pasal 4:12, Tuhan umpamakan firman itu seperti pedang. Artinya, kenapa di tangan kanan itu kehidupan? Firman itulah. Setiap hari hidup kita itu firman itulah menjadi suatu pegangan bagi kita. Karena firman itu membawa kepada kehidupan kita. Siapakah firman itu? Adalah Allah itu sendiri. Itu selalu kita pelajari. Firman itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi artinya di dalam Yesus, di dalam firman itu ada kehidupan. Lalu kalau di tangan kiri apa? Itu kan tadi dikatakan Nehemia tangan kiri adalah bekerja. Pekerjaan itu menentukan suatu keberhasilan. Apapun yang kita kerjakan, maka itulah yang menentukan suatu keberhasilan atau tidak berhasilnya kehidupan kita. Sebagaimana dalam Amsal pasal 3:16, di tangan kiri itu adalah kekayaan dan kehormatan. Artinya, pekerjaan itulah menentukan suatu keberhasilan. Saya katakan, pekerjaan itulah menentukan suatu keberhasilan. Pekerjaan di dalam dunia, pekerjaan di dalam Tuhan, semuanya itu apapun yang kita kerjakan di dunia, akan kita lihat bukti dari apa yang kita kerjakan, itulah keberhasilan. Kalau kita bekerja di dunia, adalah keberhasilan pertama adalah selalu adalah uang. Artinya untuk keperluan hidup manusia, sementara manusia ada hidup di dalam dunia ini. Pekerjaan kita di dalam Tuhan dikatakan menentukan keberhasilan, kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan di dalam Tuhan. Bukan karena kekayaan kita bekerja adalah pekerjaan Tuhan ini, terus kita orang kaya. Semua hamba Tuhan apabila jadi hamba Tuhan orang kaya dan terus dihormati. Tetapi maksud daripada Tuhan,
kehormatan. Artinya orang-orang yang bekerja, baik itu hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani dalam apapun pelayanan, itu ada penghormatan, kehormatan di hadapan Tuhan. Jangan bilang kamu melayani seperti memimpin pujian barisan singas itu, penyanyi-penyanyi, pembantu suara itu, dan pemain-pemain musik itu merupakan suatu kebiasaan dalam gereja, dimanapun gereja itu dilakukan. Jangan pikiran kita itu di situ. Sebenarnya itu penghormatan, kehormatan, kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan hanya menjadi suatu kepercayaan biasa, bukan menjadi suatu kehormatan Tuhan biasa, tetapi dalam ayat yang terakhir dikatakan upamu, ada upah bagi usahamu. Artinya ada jaminan apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Itu merupakan suatu jaminanmu di hadapan Tuhan. Sama seperti kita bekerja dalam dunia ini, apa yang kita kerjakan itu merupakan suatu jaminan dari kehidupan kita, kekeluargaan kita. Apa dari segi bentuk apapun pekerjaan kita yang mendatangkan keberhasilan itu merupakan suatu jaminan daripada hidup kita atau keluarga kita. Demikian pun apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, baik itu tentang beribadah, itu merupakan suatu menjamin hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu di tangan Tuhan harus kita ingat, hidup kita ini di tangan Tuhan. Bukan hanya dikatakan panjang umur dan kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri dan tangan kanan, harus kita ingat juga. Karena kalau kita tidak ingat dan kita tidak sadar siapa kita sebenarnya, dalam Ayub pasal 12 ayat 10 itu harus kita ingat bahwa di tangan kanannya segala nyawa dan napas manusia dan hidup apa yang bernapas di dunia ini di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan kita bilang, artinya dalam perkataan itu menyadarkan kita siapa kita yang sebenarnya dan siapa Allah itu yang sebenarnya yang kita sembah dan puji, yang menjadi kepercayaan bagi kita. Karena kalau orang-orang Islam, apakah dia imam, apakah dia ustadz atau kiai yang masuk Kristen menjadi pendeta, itu selalu menjadi suatu kesaksian bagi mereka untuk diajarkan kepada orang-orang Kristen juga. Selalu menjadi persoalan dan pertanyaan tentang siapa Tuhan kita yang sebenarnya, siapa Yesus itu yang sebenarnya, dan siapa Allah kita yang sebenarnya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita jarang sekali mempertanyakan tentang siapa Yesus itu, siapa Allah itu yang sebenarnya. Tetapi kalau di kalangan orang-orang Islam masuk ke Kristen, mereka itu mempertanyakan siapa Yesus dan siapa Allah itu yang sebenarnya. Sehingga apabila mereka mengerti dan memahami siapa Yesus dan siapa Allah itu sebenarnya, sehingga dari rahasia itulah mereka menjadi orang Kristen. Dan itu selalu terjadi di kalangan orang-orang Islam. Tapi di kalangan kita orang Kristen, tidak pernah, mungkin jarang sekali orang Kristen yang bertanyakan siapakah Yesus dan siapa Allah itu yang sebenarnya. Kalaupun itu saya tanya kepada saudara, siapakah Yesus, mungkin jarang yang dapat menjawab, dan siapakah Allah itu yang sebenarnya. Jadi sebab itu, kalau kita sebagai orang Kristen tidak tahu siapa Yesus dan siapa Allah itu yang sebenarnya, sebab itu apabila kita berhadapan dengan suatu persoalan dan permasalahan berkaitan dengan agama, sebabnya iman kita jadi akan lemah berhadapan dengan persoalan dan permasalahan itu. Apatah lagi kita orang Kristen ditarik dengan berbagai kemanisan dan keindahan dunia ini, membuatkan iman kita lemah, meninggalkan Yesus, meninggalkan Allah itu yang sebenarnya. Apalagi kalau kita tidak paham tentang Yesus dan Allah itu yang sebenarnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terakhir dikatakan ada pahala bagi pekerjaanmu. Artinya ketentuan dari usaha itu, apapun yang kita kerjakan adalah menentukan suatu keberhasilan bagi kita. Selalu saya katakan, dan apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Wah, coba kita lihat 1 Korintus pasal 15. Korintus pasal 15
58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi, ada beberapa hal yang diperkatakan di sini. Persekutuan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Artinya, tetap tidak akan goyah dalam berbagai macam angin pengajaran, berbagai angin persoalan dan permasalahan, berbagai macam angin tentangan, kita tetap akan teguh dan tidak kita akan goyah. Dan seterusnya, jangan goyah. Artinya jangan goyah. Goyah ini sama dengan mudah dipermainkan, mudah terpengaruh, mudah dibujuk dengan berbagai pujukan, sama seperti Hawa. Mudah dipermainkan, mudah dibujuk oleh bujukan yang manis daripada ular, si ular itu kan. Dan dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini suatu peringatan, giat selalu. Artinya kenapa Tuhan mau supaya kita ini giat selalu? Karena Tuhan tidak menyuruh kita dengan percuma. Tuhan suruh kita bekerja bukan dengan percuma, tapi apapun yang kita kerjakan, itu kita ada hasil dan usaha di dalam Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan seterusnya dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu dialami juga oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke ayat yang ke-8. Di situ menceritakan bagaimana perjalanan iman daripada Rasul Paulus sampai kepada akhir hidupnya, walaupun dia mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Berapa kali dia dipenjarakan, berapa kali dia dalam hidup kemiskinan, berapa kali dia hidup dalam penderitaan, tapi dia tetap mempertahankan imannya sampai kepada garis terakhir dari hidupnya. Karena apa? Dia melihat segala sesuatu yang diperjuangkannya, walaupun menggadai nyawanya sekalipun, upah kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu yang menanti, mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan baginya. Membuatkan Rasul Paulus walaupun menggadaikan nyawa, maka dia tetap bertahan. Jadi jangan bilang sedikit persoalan dan permasalahan kita punya semangat sudah lama. Artinya kita tidak dapat mencapai suatu yang kita inginkan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya hidup kekristenan kita itu percuma sebenarnya. Hidup kekristenan kita itu percuma apabila kita lemah, apabila kita semangat kita dan kita bekerja di dalam Tuhan itu, apabila kita berdepan dengan persoalan dan permasalahan, terus kita akan jadi lemah, tidak mau lagi bekerja di dalam Tuhan. Artinya kita hidup percuma di hadapan Tuhan karena kita tidak dapat mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam arti kata, kita tidak boleh bersama dengan Tuhan. Jadi artinya percuma. Apalagi segala hukum-hukum Tuhan itu kita tidak mau lakukan. Ajaran-ajaran Tuhan itu kita tidak mau lakukan. Malah kita punya kepercayaan, kita beralih kepada kepercayaan yang lain apabila kita sudah berdepan dengan persoalan dan permasalahan yang kita tidak boleh angkat. Jadi Paulus di situ. Sebab itu dalam ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa kita takut? Kenapa kita gentar? Karena Tuhan yang memegang nyawa kita. Ayub pasal 12 ayat 10. Karena kemurahan Tuhan itu membuatkan kita hidup masih diperpanjangkan umur, kita masih boleh bekerja, kita masih terus dibukakan jalan. Jadi itu Tuhan mau kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Jadi itu karena keselamatan kita tidak lama semangat kita. Karena keselamatan kita terus bekerja di dalam Tuhan. Itu ayat untuk mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Dan sebab itu sekali lagi saya saksikan, walaupun dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya di tempat ini, selalu saya katakan, di tempat lain. Karena di Karamoke-nya ada 2 tempat yang saya katakan, saya tidak lama semangat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu saya mau saksikan. Saya tidak lemah semangat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan saya tetap bekerja walaupun dalam secara tubuh saya lemah, tetapi saya tetap bekerja di dalam Tuhan walau apapun yang terjadi, sehingga boleh saya katakan menggadaikan nyawa sekalipun dalam hidup saya. Itu saya saksikan bukan hanya di gereja ini, tapi di gereja yang ada di atas itu yang ada kejadian baru-baru. Karena apa saya katakan, orang semua angkat tangan. Orang tahu kami ada 4 orang hamba Tuhan. Pertama kali kepada pengantin di Karamoke ini. Saya katakan 3 orang, bukan saya bilang 3 orang itu angkat tangan. Tetapi apa yang saya nampak dan apa yang saya rasakan. Dan bukti itu masih ada di tangan saya. Bahwa kita ini tidak boleh membangun gereja kabar pengantin di Karamoke. Dan itu disaksikan oleh beberapa anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan yang masih ada di sini, yang seperjuangan dengan saya, yang tetap pada waktu itu di kampung. Mereka sudah angkat tangan sekeluarga, tapi semangat dalam pekerjaan Tuhan, semangat dalam bekerja di dalam Tuhan tetap ada kuat, sehingga apa yang ada, walaupun saya katakan itu mengadai nyawa. Karena berapa kali orang katakan itu terus langsung kepada saya, bukan kepada kawan-kawan rekan-rekan saya yang lain. Berita itu disampaikan kepada saya. Ada beberapa anak Tuhan yang katakan mau melapor pergi polisi, mau tangkap kamu. Ini kamu siap-siap. Bilang dia kami siap. Kalaupun itu terjadi, kami siap berdebat. Berapa kali? 2 kali, 3 kali. Tapi gereja itu tetap terbangun. Bukan saya katakan mengada-ngada dan meninggi-ninggi, tapi saya saksikan bahwa kalau itulah kepercayaan Tuhan, saya tidak akan lama semangat mencari jalan. Karena Tuhan tetap membuka jalan. Jumpa itu pegawai Yesus, minta kepastian itu status tanah. Dari situ mulai saya punya semangat kuat. Saya beritahu saya punya Bapak, karena semangat mau mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan hanya setakat sampai di situ. Maka pada waktu itu orang yang bukan orang Kristen, yang tidak percaya kepada Yesus, maka dipakai oleh Tuhan sebagaimana Elia. Bagaimana Tuhan memakai burung untuk menghantar makanan kepada Elia. Demikian pun pembangunan gereja yang ada saya saksikan. Memakai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu ipar saya sendiri, mengatur segala sesuatu. Maka sehingga saya katakan, saya punya rekan-rekan, kita boleh membangun gereja baru yang bangkit semula untuk kerjasama dalam membangun. Dan tangan saya sendiri, saya katakan di tangan kanan itu adalah firman yang saya harus pegang. Di tangan kanan saya itu adalah titisan air mata, dan di tangan kiri saya itu bekerja terus membangun gereja sampai sempurna. Itu membangun gereja. Dan untuk ketentuan dari selanjutnya, walaupun bukan saya yang jadi gembala, tapi karena saya harus menyerahkan kepada mereka yang mau betul-betul. Tetapi apa yang kita lihat, walaupun itu berkesudahan dengan kehancuran, tetapi saya yakin dan percaya apa yang Tuhan mulai, maka itu Tuhan akan terus bekerja. Karena segala sesuatu sama seperti penyakit sekarang, sama seperti apa yang terjadi kepada umat Israel di zaman Raja Asa. Walaupun keadaan umat Israel seperti begitu, tapi kenapa Tuhan mengizinkan suatu kekacauan bangsa, kota dengan daerah terjadi demikian? Tidak ada orang yang selamat, artinya ketakutan di sana sini. Tetapi Tuhan katakan, ingat kepada orang percaya.
kuatkanlah hatimu, pertetapkanlah hatimu, jangan ragu-ragu, jangan berubah-ubah. Tidak dapat membangun. Lemah sudah itu semua. Gereja ini berapa tahun sudah masih kita berhadapan dengan abu untuk beribadah. Saya yakin percaya. Karena ini Tuhan punya, kita semua dipakai oleh Tuhan. Dan bukan hanya kita, semua orang Kristen, semua anak-anak Tuhan, bahkan orang yang bukan Kristen sekalipun, Tuhan akan pakai untuk membangun gereja di tempat ini. Dan saya boleh nampak itu mulai terjadi. Saya katakan orang Brunei itu yang sudah mulai, sehingga kita boleh nikmati seperti apa yang ada. Itu bukan dari kalangan jemaat kita, bukan di kalangan kabar pengantin. Artinya itu mulai kepada tujuh orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Walaupun itu adalah orang Kristen, tetapi itu bukan di kalangan kita. Yang kalau rata-ratanya kita melihat di negeri Sabah dan di Sarawak, terutama sekali negeri Sabah ini, memang keadaan orang-orang gereja itu masing-masing gerejanya sendiri. Gereja ini hanya gerejanya, gereja ini hanya gerejanya, gereja ini hanya dengan gerejanya, tidak memperhatikan gereja orang lain. Bahwa gereja itu Tuhan punya, jiwa itu Tuhan punya, pelayan siapa yang ada di dalamnya itu adalah rekan sekerja dengan Tuhan. Tidak ada batas, tidak ada bintik, tidak ada pagar yang membatasi. Sebenarnya itu pengajaran Tuhan. Tetapi kenapa itu terjadi? Ini gereja kami. Masing-masing itu kamu punya gereja. Tapi kita tetap berdiri, di tangan kanan kita ada firman dan kita di tangan kiri kita tetap bekerja dalam Tuhan, maka kita akan dapat melihat keberhasilan. Baik pembangunan gereja ini akan sempurna, kita tidak tahu bila tahun keberapa, dan terutama sekali kita bekerja dengan keselamatan kita, maka janji Tuhan 1 Yohanes 2:27 25, janji hidup di dalam Tuhan, hidup yang kekal walau kita sementara di dunia ini. Itulah renungan firman Tuhan yang mungkin kami sampaikan terlalu panjang bagi kita semua, tapi biarlah itu menjadi renungan untuk perjalanan hidup kita menghadapi keadaan dunia dan di dalam pekerjaan kita di dalam dunia dan di dalam pekerjaan kita di dalam Tuhan, supaya kita tetap semangat dan kita tetap bekerja dengan kuat, sebagaimana kita tetap kuat walaupun pekerjaan itu memang susah. Mungkin kita karena matahari di pekerjaan dunia, tapi kita tetap bekerja karena kita mau melihat itu suatu keberhasilan kita. Demikian pula Tuhan. Tapi matahari dan panas yang sejuk dinginnya, artinya perjalanan iman kita berhadapan dengan persoalan manusia. Kita tetap tidak akan pernah berubah. Kita tetap ada di depan Tuhan. Kami tidak akan berubah. Tuhan pertetapkan iman percaya kami. Kami mau bekerja dan untuk memperoleh keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Mari kita akan semua bangkit berdiri, kita akan menyempurnakan peribadatan kita, kita menyembah Tuhan dalam dan kebenaran. Kita mengangkat puji. Ya, siapa yang kuasai lagu itu, buat sedikit suara supaya berganti persoalan permasalahan dan posisi ini akan selalu berganti dengan keadaan. Akan selalu berganti. Haleluya. Tuhan tetap abadi. Benar firman Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Tak akan berubah. Apa yang berlaku pada umat Israel, peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka,
kuasa berkuasa kuat dalam kebenaran. Pimpin kami, bawa kami dalam sungguh seperti kami mampu dan kuat. Angkat setiap penyembahan kami kepada-Mu. Semua bentuk pengkerjaan setan menghujat iblis kami kembali hancur mutakan dia. Dalam nama Yesus kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menyembah Kau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, menyembah kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum menerima baptisan Roh Kudus, katakan haleluya, haleluya. Walaupun itu mungkin engkau tidak mengerti, tapi katakan kepada Tuhan haleluya, haleluya. Dia akan menyatakan suatu kebenaran kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Waradala, waradala, sikori, Allah sibikan tu waradala cintai. Waradala, waradala, sikori, Allah masih baik-baik disayang kantu waradala cintai. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Waradala ikantrai delai saya waradala warikantu. Waradala oria masikantu waradala cinai. Haleluya, 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 haleluya. Waradala ikantrai delai saya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Walaupun kami tidak mendengar suara-Mu yang kami perbuatan bukti, kami yakin percaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, melalui firman dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Karena janji-Mu, firman-Mu itu tidak akan pernah berubah. 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Sebab itu Tuhan melihat apapun persoalan dan permasalahan dalam setiap hidup iman percaya kami saat ini datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, tapi kelihatan oleh Tuhan setiap pergumulan kami. Apakah kami tidak mengerti, tidak memahami jalan dan maksud kehendak firman-Mu Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan yang punya kehendak bagi hidup kami. Maka Tuhan itu akan mengajarkan kami, mendorong kami untuk kami mengerti dan memahami segala sesuatu kehendak-Mu sehingga kami dapat melakukannya dengan sepenuhnya, dengan semangat yang tidak akan pernah berubah, dengan hidup kami yang terus bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami yakin percaya segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, upah yang menanti adalah upah yang kekal selama-lamanya. Bukan hanya di sorga, karena itu adalah upah yang tetap. Tapi kami yakin percaya upah di dunia ini juga dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Karena itu apabila kami melihat kebenaran firman-Mu dari doa-Mu yang Kau katakan, Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Surga itu nyata, berkat Tuhan nyata di surga. Tapi Engkau menginginkan supaya apa yang nyata dari kekayaan dan kemuliaan di surga itu, kami sebagai anak-anak-Mu boleh menikmati kemuliaan surga di bumi ini. Dalam segala sesuatu kami tidak akan terlepas dari segala keadaan. Kami tetap menikmati keindahan suasana kekayaan kemuliaan Tuhan, sama seperti apa yang ada di surga, ditarik ke bumi ini supaya dinikmati oleh semua anak-anak-Mu di mana saat ini kami semua anak-anak-Mu memerlukan
setiap pribadi lepas pribadi, baik itu dalam kehidupan kami, dalam dunia ini, dalam perekonomian. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Bahkan Tuhan dalam iman percaya kami, kekayaan kemuliaan Tuhan, iman percaya Tuhan terus membantu kehidupan percaya kami kepada Tuhan. Semakin hari semakin dewasa mengerti maksud Tuhan. Bahkan pembangunan gereja di tempat ini, kekayaan kemuliaan Tuhan jadi nyata. Sebagaimana ada di surga, di bumi ini, turun kekayaanmu untuk membangun gereja ini. Dan sebagaimana Tuhan memakai para umat Tuhan, bahkan para burung gagak, artinya orang yang tidak mengerti, memahami kehidupan manusiawi, keperluan pembangunan gereja ini dari kalangan orang-orang bukan seagama, bukan sealiran, tapi Tuhan menaruh percaya berkat mereka menghentak di tempat ini, membuka jalan sehingga bangunan gereja ini disempurnakan, nama Tuhan selalu dikumandang, dimuliakan di tempat ini, menjadi suatu kesaksian di mana-mana. Bagaimana Tuhan itu menolong, membela orang-orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan punya kasih tidak akan pernah berubah. Walaupun umat Israel itu meninggalkan Tuhan, apabila kembali kepada Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Apalagi kalau kami berseru kepada Tuhan, tetap tinggal dalam hukum dan firman, melakukan segala kehendak-Nya, Tuhan tetap membela, menolong kami. Ya Tuhan, di tempat ini menghadapi keadaan dunia sekarang penuh permasalahan dan pencobaan, dengan seizinan Tuhan supaya kami tetap kembali dan berharap teguh yang tidak akan pernah berubah daripada Tuhan. Kami tetap bersemangat anak-anak-Mu dalam melayani pekerjaan di tempat ini, apapun pelayanan, jenis pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, kehormatan yang Tuhan berikan kepada mereka, mulai kepercayaan dalam hidup mereka. Tuhan bangun, angkat setiap semangat mereka, tangan yang suka mau bekerja dalam Tuhan dan suka menyumbang dalam pekerjaan Tuhan. Di mana anak-Mu yang sudah jauh melarikan diri daripada peribadatan ini, Tuhan tarik setiap iman percaya mereka. Jangan biarkan mereka anak-anak Tuhan dalam pekerjaan yang sudah jauh, yang dihantui dengan permasalahan dalam pikiran mereka, membuatkan mereka itu mau coba lari daripada panggilan Tuhan di tempat ini. Tapi Tuhan dengan kasih-Mu, Dia tidak akan pernah berubah, menjamah pikiran mereka, menjamah hati mereka, supaya dapat mereka memikirkan pikiran yang Tuhan berikan kepada mereka, dan akal dan perasaan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka mempergunakan setiap itunya yang ada dalam diri mereka untuk mengerti dan memahami Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan sebenarnya di tempat ini. Sebab itu doa kami, panggil mereka masuk dalam rencana yang ajaib. Engkau adalah jalan yang sukses, membuka jalan bagi kami, anak-anak Tuhan. Diberkatilah kami semua yang datang beribadah dalam menghadapi setiap persoalan dan permasalahan. Tuhan juga yang menolong, membela, menyembuhkan setiap penyakit, kelemahan, menguatkan dan membebaskan yang tertekan dan terhimpit. Bahkan Tuhan, dalam masa kedepan mereka, apapun yang mereka hadapi, harungi setiap pribadi lepas pribadi, Tuhanlah yang terus menuntun perjalanan hidup, rencana hidup mereka ke masa depan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami yang boleh datang beribadah kepada-Mu pagi hari. Kami akan percaya berkat-Mu terus mengalir menjadi bahagia bagi kami yang beribadah pagi hari. Dan kami tetap berdoa, ya Tuhan, khususnya negeri kami Sabah ini, ya Tuhan, sebagaimana kami ini adalah orang asli negeri Sabah yang Kau bentuk dari tanah asli dari Sabah ini. Kami berdoa supaya keadilan kami boleh nikmati suasana keagungan, kekayaan tanah negeri Sabah ini dimiliki oleh orang-orang asli negeri Sabah ini. Sebab itu dalam situasi menentukan suatu kepemerintahan, negeri Sabah menjadi ketua menteri dan para YB, Tuhan, mari tangan-Mu, campur tangan-Mu atas kepemimpinan, ketentuan kepemimpinan negeri kami Sabah ini. Tuhan memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya semua umat-Mu di negeri Sabah ini, semua anak-anak-Mu, semua penduduk rakyat negeri Sabah menikmati kekayaan tanah asli negeri Sabah ini untuk negeri dan untuk orang negeri Sabah, untuk rakyat negeri Sabah. Terima kasih Bapak Surga. Segala bentuk pekerjaan setan, roh jahat iblis dengan berbagai cara mau coba-coba mengancam, kami mau ikat patah hancur tulang tengking dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan penutup Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa.
Kasih Bapa surga ini menjadi doa kami, sempurnakan sembahyang kami, kembalikan Tuhan kuasa-Mu, karena Engkau punya pekerjaan, Engkau sempurna menyempurnakan kami anak-anak-Mu, mengembalikan hingga segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mengakhiri acara ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan penyertamu sepanjang perjalanan. Anak-anakmu yang dari Kiki dan dari tempat-tempat pekerjaan yang berpulang di tempat ini sama-sama beribadah, dan pada saat dan waktu mereka akan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing, kami berdoa pimpinan pertolongan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap hidup mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka selalu menyertai. Nama Tuhan senantiasa dipuji di depan mereka. Ini yang menjadi doa kami akan mengakhiri acara ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, berakhirnya acara ibadah kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta pengasih dari anaknya yang tunggal, serta pimpinan Allah Roh Kudus memimpin menyertai hidup kita mulai pada pagi hari ini. Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita dalam kemuliaan surgawi kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih, silakan kembali Tuhan memberkati acara ibadah.